ditanam di kebun belakang rumah. Berikut ini terdapat tabel masa panen tanaman obat. Yang pertama, kumis kucing, masa panennya 12 minggu. Yang kedua, lengkuas, masa panennya 1,5 tahun. Yang ketiga, jahe merah, masa panennya 3 bulan. Yang keempat, kencur, masa panennya 6 bulan. Yang kelima, buah merah, masa panennya 3 tahun. Dan yang keenam, kemangi, masa panennya 30 hari. Soal yang ditanyakan, agar tidak salah mengelompokkan bibit tanaman berdasarkan masa panennya, temukanlah rasio masa panen antar tanaman obat di atas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan tabel. Soal yang pertama, tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lama? Soal yang kedua, tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas. Yang ketiga, tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas. Yang keempat, tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing. Yang kelima, berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam 1 kali masa panen buah merah? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, jenis tanaman apa yang paling banyak terjual? Diketahui, rasio perbandingan dari jenis tanaman hias dengan tanaman obat yaitu berapa tadi? Ya, perbandingannya 4:5. Jadi kita tulis tanaman hias banding tanaman obat itu 4:5. Kemudian diketahui jumlah dari keseluruhan tanaman itu berapa? Ya, 72 bibit. Jadi kita tulis jumlah seluruh tanaman sama dengan 72 bibit. Nah, untuk kita mengetahui jenis tanaman apa yang paling banyak terjual adalah dengan menggunakan penjumlahan dari rasio perbandingannya. Jadi, untuk mengetahui ada berapa tanaman hias yang terjual, itu kita menggunakan 4 per rasio perbandingan tanaman hias dan tanaman obat dijumlahkan menjadi 9 dikali jumlah dari keseluruhan tanaman yaitu 72 bibit. Kita coret 72 dibagi 9 sama dengan 8. Jadi untuk jumlah dari tanaman hias terdapat 32 bibit. Kemudian untuk tanaman obatnya sama menggunakan cara yang seperti ini. Jadi 5/9 dikali 72. Kita coret sama dengan 40 bibit. Jadi bisa kita simpulkan jenis tanaman apa yang paling banyak yang terjual itu merupakan tanaman obat. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman? Seperti kita menjawab pertanyaan nomor 1 tadi, yaitu diketahui tanaman hias dibanding tanaman obat itu sama dengan 4:5. Jadi berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman? Berarti jawabannya adalah rasio perbandingan dari tanaman hias itu berapa? Ya, betul, 4. Jadi kita tulis 4 lalu dengan seluruh tanaman. Berarti berapa rasio dari jumlah keseluruhan tanaman? Tinggal kita jumlahkan rasio perbandingan ini. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti rasio perbandingan dari keseluruhan jumlah tanaman yaitu 9. Jadi jawaban dari nomor 2 4:9. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, berapa rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman? Diketahui tadi rasio perbandingan tanaman hias dengan tanaman obat 4:5. Betul. Jadi jika kita sudah mengetahui ini, kita bisa menjawab rasio jumlah tanaman obat ada berapa? 5. Kita tulis 5 dibanding dengan seluruh tanaman 9. Betul.
hias dan tanaman obat yang terjual. Seperti saat kita menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Untuk jumlah, karena kita sudah mengetahui jumlah dari tanaman hias, itu sama dengan 32 bibit. Lalu untuk jumlah tanaman obat, itu sama dengan 40 bibit. Jadi jumlah dari kedua tanaman ini sama dengan 72 bibit. Sudah paham? Paham. Dari permasalahan dan soal cerita tadi, kita bisa mencari tahu contoh lain dari rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah, contoh lainnya, rasio bagian terhadap bagian itu seperti rasio banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas 6. Yang kedua, rasio banyaknya gula terhadap garam pada resep membuat masakan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, contoh lain dari rasio bagian terhadap keseluruhan itu misalnya yang pertama, rasio tanaman hias terhadap jumlah seluruh tanaman seperti yang tadi. Yang kedua, rasio tanaman obat terhadap jumlah seluruh tanaman. Kemudian yang ketiga, rasio banyaknya siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa di kelas 6. Kemudian yang terakhir, rasio banyaknya siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa kelas 6. Baik, Ibu akan menjelaskan soal nomor 1. Soal yang pertama yaitu tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lambat. Sebelum itu Ibu mau tanya tadi yang ada di tabel di atas. Yang pertama kan kumis kucing, berapa minggu? Ya, 12 minggu. Yang kedua lengkuas 1,5 tahun. Yang ketiga jahe merah 3 bulan. Yang kencur 6 bulan. Buah merah 3 tahun. Juga kemangi 30 hari. Ini yang ditanyakan apa? Tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lambat. Sebelum itu Ibu mau mengubah tabel tersebut menjadi satuan bulan. Yang pertama tadi kumis kucing berapa masa panennya? Ya, 12 minggu. 12 minggu itu berapa bulan anak-anak? 1 bulan berapa minggu? Ya, 4 ya. Berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu. Berarti kalau 12 minggu berapa bulan? 3. Iya benar, 3 bulan. Ini sudah diketahui ya, kalau kumis kucing 3 bulan. Yang kedua, lengkuas. Lengkuas rasanya berapa? 1,5 tahun. Ya benar. Tadi kan Ibu tanya 1 bulannya 4 minggu. Berarti kalau 1,5 tahun itu berapa bulan? Kalau 1 tahun kan ada berapa bulan anak-anak? 12 bulan. Ini kan 1,5 tahun. Berarti berapa bulan? 1 tahunnya 12 bulan. Satunya kan 12. Nah, kalau 1 tambah setengah berarti 12 ditambah 6 sama dengan berapa? 18 bulan, Bu. Ya, 18 bulan. Berarti yang lengkuas 18 bulan. Yang ketiga jahe merah. Jahe merah kan sudah diketahui, ini 3 bulan, ditulis ya. Di sini jahe merah. Ada 3 bulan. Yang keempat kencur, ini sudah diketahui 6 bulan. Kita tulis kencur 6 bulan. Selanjutnya yaitu buah merah. Buah merah ini kan 3 tahun. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, berarti 1 tahun 12 bulan. 12 kali 3 berapa anak? 36 bulan, Bu. Ya, berarti jawabannya 36 bulan. Kemangi.
Bentar ya. Buah merah. Kemangi berapa hari? 30 hari. 30 hari berapa bulan? 1 bulan. Nah, kalau sudah gini kan gampang. Jadi kita akan menjawab, tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lambat? Di sini berapa yang paling terbanyak? 36 ya. Berarti jawabannya yang paling lambat yaitu buah merah. Ini ditulis di sini dulu. Paling lambat adalah buah merah. Tulis ya, berapa masanya itu? Iya Bu, merah 36. Selanjutnya yang paling cepat. Dari tabel sini siapa yang paling cepat? Kemangi. Ya, 1 bulan. Kita tulis paling cepat. Kemangi. 1 bulan. Oke, sudah. Baik, kita akan menjawab soal nomor 2. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas dalam satuan bulan. Rasio masa panen jahe merah tadi berapa anak-anak? 3 bulan. Tulis ya, 3 bulan. Kalau lengkuas tadi berapa? 18 bulan. Ini masih bisa disederhanakan ya. 3 bagi 3 berapa? 1. Kalau 18 bagi 3? Ya. Jadi rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas jawabannya 1:6. Sudah. Baik, kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas dalam satuan tahun. Soalnya apa? Masa panen kencur. Berapa tadi masa panen kencur? 6 bulan ya. 6 bulan itu berapa tahun anak-anak? Setengah tahun ya. Jadi ditulis di sini 1/2. Setengah ini. Nomor 2 yaitu terhadap lengkuas. Lengkuasnya tadi berapa? 18 bulan. Kalau 1 tahun berarti kan 12 bulan. Nah ini 18 bulan berarti 1,5 tahun. Banding 1. Jadi jawabannya yaitu setengah banding 1,5 tahun. Sudah, jawabannya ini. Baik, kita akan menjawab soal nomor 4. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam satuan minggu. Jahe merah berapa bulan ya? 3 bulan. Nah ini diubah menjadi bentuk minggu. Bacaannya 3 bulan berapa minggu anak-anak? Kalau 1 bulan kan 4 minggu. Nah ini 3 bulan berarti 4 dikali 3 berapa? 12 ya? Iya, 12 minggu. Nah, kalau kumis kucing tadi berapa? 3 bulan. Berarti 4 dikali 3 juga hanya 12. Jadi jawabannya yaitu 12 dibanding 12. Untuk menjawab soal terakhir, berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam 1 kali masa panen buah merah? Nah, tadi kita ketahui bahwa masa panen buah merah itu 36 bulan. Nah, berapa kali masa panen kencur dalam 1 kali masa panen buah merah? Jawab, masa panen buah merah 36 bulan adalah 36 dibagi masa panen kencur yaitu 6 bulan. Jadi 36 dibagi 6. Hasilnya 30
Jadi 36 bulan dibagi masa panennya lengkuas tadi berapa? 18 bulan. Jadi 36 dibagi 18. Jadi berapa? Betul. Jadi 2 bulan. Jadi bisa kita simpulkan berapa kali masa panen kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam satu kali panen buah merah. Nah, jawabannya adalah kencur panen sebanyak 6 kali, kemudian lengkuas panen sebanyak 2 kali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.